درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبحثهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولي آمين. Niki dereng. Niki enten sing nyuwun hadiah Fatihah. Nelar dunya Syahrul Ariska bin Wasto Duku Aren, Mufid Abdillah bin Ahmad Banjarnegara, Allahumma ighfir lahuma warhamhu wa'afihima wa akim nuzulahuma wa simmatahulahuma jalla mathahuma wa aj'al qabrahuma rawdatan min jannah wa taj'al qabrahuma hufratan min hufran niran ala hadhihi niyyah wa ala kulli insan wa la hawla sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin amin. Setunggal malih sakit Janatun binti Sholihin jojokan waktu kumpul, mudah-mudahan dipun paring kesembuhan dening Allah Subhanahu wa taala fi sihatin wa afiyatin fi kamal afiyah ala rasulullah ala halina wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam permasalahan muamalah fil bai', akad jual beli. Jadi dalam al-mabi', mabi' itu berarti isinya dua, tsaman dengan muthman atau uang dengan barang yang diperjualbelikan. Kemarin disyaratkan pertama ayyakuna tahiran, ya, harus apa? Suci atau mutanajis yang mungkin bisa disucikan dengan air. Berbeda halnya ketika sesuatu yang suci tapi najisnya tidak, tapi najis yang sucinya tidak dengan air, seperti dabagh, samak, ataupun khamr idza takhallalat, ketika menjadi apa? Cuka, lambun. Syarat kedua dari al-mabi' yaitu ayyakuna nafi'an, sesuatu yang diperjualbelikan harus mempunyai kemanfaatan atau bermanfaat, baik manfaat secara hissi atau manfaat secara syar'i. Nah, secara hissi ya yang nyata, tampak mata. Kitab ya di tuku mesti ada manfaat ya hissi ya syar'i. Naam. Yang tidak bermanfaat secara syar'i tapi masih bermanfaat secara hissi ya pirang-pirang, ya, pirang-pirang. Ada sesuatu
yang tidak bermanfaat seperti contoh memperjualbelikan ular, ya, betul apa? Ular ini secara hissi tidak ada manfaatnya. Justru yang ada apa? Madarat, bukan manfaat. Malah bahaya nih orang manfaati. Jadi jual beli ular atau jual beli hasyarat, hayawan-hayawan yang lain, hewan-hewan sing ya hasyarat sing gegremetan ya. Ular, amaning, kodok, amaning. Ketunggeng, apa kalajengking ya, yang dan lain-lain itu enggak ada manfaatnya, ya tidak sah ketika diagati apa? Jual beli. Anadene kayak tuku ular. Ngopakan apa? Manuk. Ya tetap itu bukan hal yang nafi. Dalam arti bisa kita ambil dengan cara nakluliyat, tidak harus dengan cara jual beli. Nyong jaluk ulere kontak wae duit kan selesai. Nyong jaluk ulere kontak wae duit 5.000. Ya wis. Diwai ular, diwai duit 5.000. Sudah itu nakluliyat. Tidak ada akad jual beli di situ. Karena hasyarat itu kan hasyarat, hayawan-hayawan kayak ular, kalajengking, ular dan lain-lain itu kan hasyarat yang tidak ada manfaatnya secara hissi. Ada yang tidak bermanfaat secara syar'i, contoh alatul malahi. Alat-alat malahi, alat-alat musik katakanlah ya. Ya kayak gitar, itu manfaatnya apa? Secara syar'i enggak ada manfaatnya. Tidak bisa diperjualbelikan, tidak sah diperjualbelikan. Seruling ya atau kendang ya dan lain-lain itu secara syar'i tidak bermanfaat, maka tidak sah diperjualbelikan. Mafhum ya? Jadi walhasil syartul mabi ayyakuna nafi'an, bermanfaat baik hissi atau syar'i. Angger rokok sih pun Kang. Rokok nafi atau dhar, memberikan dampak madarat. Nek ningali teng bajurine di dalam kitab bajuri, wala bai'u ma la manfaata fihi, tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Qila minhu ad-dukhanul ma'ruf. Ad-dukhanul ma'ruf itu bisa dimaknani rokok. Jadi la manfaata fihi. Kenapa? Li'annahu la manfaata fihi bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dararan kabiran wa hadha dha'if wa kadzal qaul bi annahu mubah wal mu'tamad annahu makruh bal qad ya'tarihil wujub kama idza kana yu'lamu dharar bi tarkihi fa hina idzin fa bai'uhu sahih wa qad ta'tarihil hurmah kama idza kana yashtari bima yahtajuhu li nafaqati iyali aw tayaqqani dhar. Wal hasil Al-Imam Al-Bajuri lebih cenderung mengatakan bahwa rokok itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Pendapat Al-Imam Al-Bajuri. Kalau makruh berarti boleh diperjualbelikan karena sebatas makruh, belum sampai haram. Pendapat yang mengatakan haram ataupun mubah sekalipun, menurut beliau adalah pendapat yang dhaif, yang lemah. Kata beliau. Jadi kalau mengatakan haram, pendapat yang haram ya tidak boleh diperjualbelikan karena la manfaata fi. Bahkan kata beliau bisa menjadi wajib istiqmalnya ya, istiqmalnya. Kalau istiqmal wajib berarti membelinya juga wajib. Ketika ada dharar kalau ditinggalkan. Contoh gini contoh. Ya kita kan punya apa ya, zon yang hasan, husnudzon ya. Contoh enden deleng ana wali min auliyaillah kok
merokok. Itu bisa menjadi wajib baginya untuk merokok. Karena ketika seumpama ditinggalkan itu rokok, akhirnya deleng wonge bisa macam-macam. Katon asline kasyaf. Dan yang lainnya dadi monyet, dadi kunyuk, dadi ya. Akhirnya menutupi seperti itu, dia wajib untuk merokok. Jadi bisa tak tarihil wujub. Iya. Contoh pirang-pirang ya. Jadi min haitsu apa? Min haitsul arid mestinya ya. Dari sisi arid bisa menjadi wajib. Atau mungkin wong supir ngantuk kan bahaya, bisa nabrak. Akhirnya dengan merokok hilang itu ngantuk. Akhirnya wis. Jadi anak-anak secara dilihat dari sudut pandang ini ya ada manfaatnya. Ngilangna apa? Ngantuk. Ala kulli hal itu ada khilaf ya. Tapi kalau Habib Salim ya kok Habib Salim ya pendapatnya haram ya. Habib Salim di mana-mana mengatakan haram. Karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Ala kulli hal. Jadi al-mabi' syartul mabi' yang kedua ayakuna apa? Nafi'an. Yang ketiga syarat al-mabi' lagi adalah ayakuna maqduran ala tasallumihi. Mampu atau bisa untuk diserah terimakan. Wong adol kudu bisa diserah terimakan. Jadi barang sing ora bisa diserah terimakan ya tidak sah. Contoh, aku duwe manuk nang kandang kok ternyata mabur. Ya. Mabur. Akhirnya nyong ngedol maring kon, nyong ngedol manuke nyong Di manuke nang kae kabel listrik. Hah? Ya wis dituku meneh sah, wis ya. Kan nggak bisa diterjemahkan itu ya kan manuknya mesti mabur ya, manuk untuk sing kandang ya mabur ya. Ya atau seumpama contoh lagi ketika orang yang punya barangnya sedang digosok oleh orang lain dan tidak bisa diambil, tidak bisa dicabut dinaza. Tekdol maringkon kalau memang pembelinya bisa mencabut, mengambil al-maghsub itu yang dijual itu sah jual belinya. Tapi kalau tidak mampu maka tidak sah karena tidak bisa untuk diserah terimakan. Ada di tangan orang yang ghasib, yang zalim. Jadi mampu diserah apa? Terimakan. Yang keempat sesuatu yang diperjualbelikan itu mamlukan lil ba'i, milik ba'i. Artinya penjual punya kuasa. Kuasa itu tidak harus barang itu miliknya loh ya. Ora kudu milike dheweke. Contoh seumpama ini bukan HP saya. Seumpama iki dudu HP-ne nyong. Tapi nyong dikuasani, diberi kuasa, artinya dijadikan wakil oleh seorang bib tolong dolna HP kiye. Barang dudu barangnya nyong, tapi nyong duwe kuasa menjual. Kenapa? Karena saya menjadi apa? Wakil. Jadi maknanya ayyakuna mamlukan lil ba'i bukan hanya sebatas dimiliki oleh ba'i saja, tapi juga di situ yang menjual punya apa? Kuasa. Baik kuasa sendiri punya sendiri atau menjadi wakil atau ada wilayah. Wilayah itu kayak gini wilayah ya. Contoh. Ana wong duwe bocah cilik, bocah yatim. Dudu bocah yatim wis. Bocah cilik ditinggal mati ibune, ben gampang kita ben gampang suroi, ben gampang contohnya. Bocah cilik ditinggal mati ibune. Oleh warisan kan sing ibune oleh warisan. Bocah nembe umur setahun oleh warisan. Harta pirang-pirang harta. Itu kan harta milik siapa sih? Milik as-sobi. Warisan daripada ibunya. Lah as-sobi kan enggak bisa tasarruf. Terus sing nyekel hartanya siapa?
Waline dalam hal ini siapa? Bapaknya, kan seperti itu. Lah pertanyaannya adalah, apakah boleh bapak ini menjual hartanya si Sobi? Pertanyaan seperti itu apakah boleh? Dilihat. Kalau memang di situ mengharuskan untuk dijual, maka yang penting ada maslahat dan manfaat, wajib dijual justru. Padahal dudu hartanya dewek, dudu tanahnya dewek, tanahnya anake, bukan miliknya dia. Wakilnya dudu wong bocah cilik orang wakil nak. Orang dianggap ibarat wakile. Ya ora. Artinya sang bapak kemudian melihat kiangger orang cepet-cepet didol bahaya. Akhirnya seumpama tanah ya anggur cepet-cepet didol seumpama kenang longsor dan lain sebagainya, akhirnya malah hartanya Sobi hilang. Manfaatnya, maslahatnya apa? Dijual. Nanti uangnya untuk membeli tanah yang lebih baik posisinya. Kan seperti itu. Wajib malah bahkan ketika ada maslahah. Lah si bapak dudu tanahnya orang jadi wakil kok ngedol, karena ada apa di situ? Wilayah. Karena dia seorang wali. Wali yang memegang tasarruf hartanya si anak kecil. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada maslahah, nggak ada manfaat, nggak boleh diperjualbelikan. Jadi ada masalah apa namanya malus sobi dibahas khusus ada ya seperti itu. Makanya kalau bukan miliknya, yaitu al-fadhuli, dudu barangnya kok didol, maka tidak sah. Jelas ya? Tidak sah menjual barang orang lain yang bukan miliknya. Jadi bukan miliknya itu bukan haknya dia, bukan miliknya dia, atau bukan wali, atau bukan apa? Wakil. Nah, makanya gini ya, nisbate biasanya yang ada sekarang ada istilah reseller ya. Reseller itu adalah meneruskan penjualan. Jadi nyong itu orang duwe barang, tapi nyong ngedol barangnya wong. Paham le? Ngedol barangnya wong langsung. Itu reseller itu nek jere aku itu adalah wakil. Jadi wakalah itu dalam jual beli kan gak harus anta wakilun fi amri atau anta wakilun fi bai'i kadza, gak harus. Ngawang B ke didol mana? Itu sudah menjadi wakil. B ngedol sira. B hadza. Ada sampean wis kowe didadekna didol sampean kowe. Itu sudah menjadi apa? Wakil. Jadi dudu barangnya nyong tapi tek promosina dan nyong. Promosina tek status saya jual. Paham ya? Jadi saya adalah wakil dari si pemilik barang. Karena wong tuku maring nyong sebagai wakil. Jadi transaksinya karena nyong akhirnya wakil dengan pembeli. Jelas ya? Kalau sudah wakalah kan semua hal yang berhubungan dengan hukmul bai' dengan wakil, bukan dengan muwakil. Khiyare wakil. Cara khiyar majlisnya ya karo wakil. Ya, khiyar salatnya ya karo wakil dan lain-lain. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, syarat jual beli adalah ayyakuna ma'luman jinsan qadran sifatan. Artinya barang yang diperjualbelikan harus diketahui apa, jenisnya apa, berapa, seperti apa, sifatnya seperti apa. Orang kena kok menjual sesuatu tidak diketahui. Nyong pantuku barangnya kon kuwi apa? Nyong ora ngerti kuwi apa, wis pokoke tek dol maring ora bisa. Harus diketahui apa dingin. Pakaian atau buku atau kitab atau apa saja. Jadi sudah diketahui oleh kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli. Maklum ya, makluman ya. Kayak nisbate kerdus sarimi sing asih segelan ya, berarti kan itu adalah ya sarimi asli atau supermi asli atau mila walhasil. Nah, kalau ternyata memperjualbelikan sesuatu yang keduanya tidak melihat tapi sudah pernah melihat. Contoh, jual beli tanah, jual beli mobil, sing la yataghayyar ghaliban secara umum
dalam beberapa waktu yang lama tidak berubah. Nyong duwe mobil, nyong duwe tanah, wis dilalar, wis disurvei, wis ngerti kabeh, kitane semene, ukurannya semene, anak tandurannya apa baik, ya wis diketahui. Akhirnya wis seminggu kemudian baru ada transaksinya nang omah ora nang sawah, ora weruh barangnya, tapi kan wis tau weruh kabeh, maka tetap dikatakan sah jual belinya ya. Nah, kecuali ya taghayyar ghaliban, jual beli getuk seumpama getuk atau tape atau ponggol, delenge saiki kemudian ditransaksikan 5 hari kemudian kan wis berubah, wis mampu, maka tidak sah jual belinya. Paham ya? Nah, itu hal-hal yang terkait dengan apa? Dengan al-mabi'. Nah, sekarang memasuki rukun yang ketiga. Jadi kalau al-aqid sudah, maqud alaih sama dengan mabi' sudah. Yang ketiga sekarang adalah as-sighah atau ijab dan juga qabul. Dalam jual beli alal mu'tamad alal madhab harus ada ijab dan qabul yang kemudian disebut sighah. Kenapa jual beli harus ada sighahnya, harus ada ijab dan qabulnya? Karena gini, melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradhin. Jual beli itu harus di atas saling ridho. Artinya harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Yang namanya ridho itu kan amrun khafiyun, perkara sing samar. Saiki nyong ngerti kon ridho sing endi? Hah? Ya kan? Nyong ridho ya anane sampeyan ridho ketika ana omongan. Jelas ora? Jual beli harus saling ridho. Dari mana kita tahu kalau dia ridho? Dengan adanya ijab qabul. Dengan dia mengatakan bi'tuka, maka dia ridho barang ini dijual kepada saya. Jelas. Karena ridho adalah amrun khafi, sesuatu yang samar yang tidak terlihat, maka untuk bisa menampakkannya harus dengan ijab dan juga qabul. Pati-pati ana omongan bi'tuka, saya jual, berarti ya zahirnya apa? Ridha, barangnya didol. Makanya harus ada sighah. Ijab dengan qabul. Ijab ada kalanya sharih, ada kalanya kinayah. Kalau sharih ya tidak perlu niat. Lafaz yang menunjukkan tamlik, memilihkan sesuatu tanpa harus niat. Contohnya ya tadi bi'tuka, saya jual. Ngomong jual kan berarti wis sharih. Dalla ala tamalluk, dalla ala tamlik, sesuatu lafaz yang menunjukkan kepemilikan. Kalau kinayah contohnya seperti khudh, ambil ini. Ya, sekarang ngomong ambil kok apa? Kan kinayah, khudh hadza bi alfin. Ya ngokon regane 1000. Berarti kan di situ kinayah. Kalau niat maka itu jual beli. Nah, di dalam sighah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya jual belinya sah. Yang pertama, alla yatakhallal bainal ijab wal qabul kalamun ajnabiyun. Antara ijab dengan qabul tidak ada omongan lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli. Contoh, aku ngedol maring sampeyan, saya jual barang ini kepada Anda 10.000. Ini ijab. Qabulnya kan saya beli. Ternyata sebelum omongan saya beli ada omongan lain. Seperti contoh omongan dia nerima telepon dari orang lain atau ngomong apa yang tidak ada hubungannya dengan jual beli. Maka di situ ada khalal, ada celah yang memisah antara ijab dengan qabul, maka tidak sah. Kalau ada omongan tapi omongan tersebut yang berhubungan dengan jual beli, seperti
syartul khiyar. Saya jual barang ini kepada Anda dengan syarat khiyar. Ada syarat khiyar 3 hari seumpama. Itu tidak menjadi masalah, karena meskipun tidak disyarati khiyar, dalam jual beli ada syarat khiyar. Yang kedua, syarat sighat alla yatakhallal bainahuma sukutun tawil, tidak ada pemisah diam yang terlalu lama. Bi'tuka hadza bi alfin, baru gue meneng-menengan suwe namen ya. Sekiranya wong gue apa namanya mikir-mikir dingin mikir baru qabil tuh ya tidak sah, karena ada sukut yang tawil. Ya kembali ke adat ya, kembali ke uruf. Yang disebut sukut tawil ya nek jare wong dia katakan suwe ya suwe. Terus selanjutnya syarat sighat antara ijab dengan qabul harus tawafuk, cocok di dalam maknanya, makna jual beli. Meskipun di dalam lafal tidak sama. Contoh gini, contoh. Secara makna cocok, lafal tidak cocok. Saya ngomong bi'tuka hadzal kitaba bi asyrati alafin. Saya jual kitab ini kepadamu 10.000. 10.000. Diterima? Ya, saya terima. 5.000 ditambah 5.000. Itu kan secara lafaz kan tidak sama, tidak cocok. Siji ngomong 10.000, siji ngomong 5.000 tambah 5.000. Tapi kan secara makna kan hasilnya sama. Artinya apa? 10 tetap 10.000 meskipun secara lafaz ngomong 5.000 tambah 5.000. Tapi di situ cocok. Makanya tidak menjadi masalah. Kecuali yang menjadi masalah ketika nyong ngomong, saya jual kitab ini 10.000, ternyata al-mushtari mengatakan qabiltu bi 20 alfan. Saya beli dengan 20.000. Nyong ngedol ngomong 10.000, terima 20.000, itu tidak sah. Karena secara lafal lam yatawafaq, secara lafzi juga lam yatawafaq, tidak sepakat, tidak cocok. Tapi kalau maknanya 10.000 meskipun dengan 3.000 tambah 6.000 atau 5.000 tambah 5.000 itu kan hasilnya sama. Saya jual 10.000, saya beli dengan 5.000 tambah 5.000 kan sama. Jelas ya? Terus kemudian syarat selanjutnya dalam sighat adamu ta'liq, tidak ada ta'liq atau penggantungan. Dalam jual beli tidak boleh digantung. Contohnya apa? Saya jual idza jaa ramadhanu faqad bi'tuka hadza bi alfin. Enggak sah. Saya jual kitab ini ketika datang bulan Ramadan. Saya kira dulu bulan Ramadan ngomong kayak kowe qabil itu tidak sah. Jelas ya? Jadi mentaklik jual beli tidak sah. Yang selanjutnya ada mutaqid, tidak adanya takkid, waktu-waktu. Bi'tuka hadzal kitab syahron, saya jual kitab ini 1 bulan saja, enggak sah. Karena adanya takkid, waktu-waktu jual beli ya wis, tidak ada takkid sudah. Karena ketika sudah diperjualbelikannya sudah pindah milik abadi ya. Tidak sebulan 2 bulan lah. Kemudian selanjutnya dalam akad, dalam sighat alla yataghayyaral awwalu qabla tsani. Artinya gini, tidak ada perubahan dari orang yang mengawali pembicaraan sebelum orang yang kedua menjawab. Yang mengawali kan gak harus penjual ya, al-badi gak harus penjual, tapi juga pembeli bisa. Nyong tuku berarti sing pembeli, nyong adol berarti kan sing penjual. Soma gini, bi'tuka hadza bi alfin, saya jual kitab ini dengan harga 1.000. Tinggal menunggu qabul dari al-mushtari yang atsani. Sebelum al-mushtari menjawab, tidak boleh ada perubahan dari al-awwal al-badi. Kalau ternyata dikatakan ora sida, ya sudah enggak jadi penjual beli. Bi'tuka hadza bi alfin raja'tu, ya wis ora sida. Au fasakhtu, ora sida. Jadi enggak apa? Sebelum yang kedua ada omongan, tidak boleh ada apa namanya taghayyur
perubahan daripada si yang mengawali omongan. Kalau sudah dikabul, dirujuk nggak bisa ya. Ya, kecuali di situ nanti ada syarat, ada syarat khiyar majelis yang belum digugurkan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya lagi yang nomor 7 adalah ayyatalaffadhu bihaitsu yusmi'u man biqurbih. Dalam jual beli harus ada suara omongan yang sekiranya bisa didengar oleh orang yang ada di dekatnya. Orang kena orang bisa ya. Karena yang dekat pun nggak mendengar. Jadi minimal ya yang adil nih. Nah, sing pinggirnya kan krungu man biqurbi, orang yang di dekatnya kan dengar. Yang adil ki sing buru ora krungu tapi kan dengar krungu. Yang penting kan man biqurbihi, orang yang di dekatnya bisa mendengar sigat jual beli. Lah, bagaimana ketika jual beli dilakukan oleh orang yang bisu? Orang yang bisu itu kan tidak bisa didengar omongannya, wong bisu. Nah, jadi gini ya, ada istilah isyarah. Apa? Isyarah. Isyarah itu apa sih? Isyarat, isyarah. Isyarah dalam jual beli, isyarah dalam sewa menyewa, bahkan mungkin isyarah di dalam akad nikah. Ya seki wong lanang bisu dong nikah priben. Nanggone isyarah nerimane. Sah apa enggak? Nanti dibahas. Nah, jadi gini. Isyarah, ada kalanya isyarah itu keluar dari orang yang bisu, ada kalanya isyarah itu keluar dari orang yang bisa ngomong, namanya an-natiq. Lah, ada kaidahnya ya, dihafalna kaidahnya kayak. Yang pertama, isyaratul akhras dulu yang dibahas. Isyaratnya orang yang bisu dulu. Kaidahnya dicatat agar bisa ya, enggak apa-apa nek soalnya. Isyaratul akhrasi mithlu nutqihi. Isyaratul akhrasi mithlu nutqihi. Fima ada salasatin lisidqihi. Fima ada salasatin lisidqihi. Isyaratul akhrasi mithlu nutqihi. Fima ada salasatin lisidqihi. Fil hinsi tak ya. Fil hinsi was salati was syahadati. Fil hinsi was salati was syahadati. Tilka salasatun bila ziyadati. Tilka salasatun bila ziyadati. Wes tulis. Coba. Isyaratul akhrasi mithlu nutqihi. Fima ada salasatin lisidqihi. Fil hinsi was salati was syahadati. Tilka salasatun. Maknanya apa? Isyaratul akhras, isyarahnya orang yang bisu itu mislu nutqihi, seperti ngomongnya. Artinya dianggap seperti dia bisa ngomong, kecuali di dalam 3 hal saja. Fima ada salasatin lisidqihi. Selain 3 ini, semua isyarahnya dia diterima, kecuali 3 tidak diterima. Yang pertama fil hinsi, di dalam masalah hinsul yamin. Hinis itu nerjang sumpah. Contoh, ana wong sumpah, ketika dia bisa ngomong, waktu dia ngomong dia sumpah, demi Allah la ukallimu Zaidan abadan,
Wallahi la ukallimu Zaidan abadan. Demi Allah, aku ora akan ngejak ngomong Zaid selamanya. Sumpahnya seperti itu. Jelas ya? Ternyata setelah dia ngomong seperti itu dia bisu. Pas bisu ketemu dengan Zaid, dia isyarah. Apakah dengan isyarah seperti ini sudah dianggap ngomong? La yu'tabar. Artinya dia tidak menerjang sumpahnya. Jelas ya? Laisa kanutkihi. Paham? Yang pertama, fil hinsi. Yang kedua, fis sholati, dalam masalah salat. Artinya ketika dia memberikan isyarah dalam salat, orang bisu dalam satu isyarah. Contoh, wong lagi nyok ana wong bisu. Ana wong bisu barangnya ning ngarep, apake HP-ne seumpama. Wonge bisu lagi salat. Fis sholati. Kemudian dijak ngomong, Din, HP-ne sampean tuku dinyong 10.000 ya. Manduk, itu kan isyarah. Isyarah atau itu kan isyarah. Isyarah yang seperti ini, ketika isyarahnya tidak sampai 3 harokah yang mutawaliyah, maka tidak sampai membatalkan sholat. Jual belinya sah. Lana laghzun, dalam masalah dalam permasalahan ini ada istilah laghz. Ana wong lagi sembayang tapi melakukan transaksi jual beli atau bahkan transaksi nikah, akad nikah sah. Itu apa? Orang yang apa? Yang bisu. Nah, yang bisu, yang penting isyarahnya tidak sampai 3 harokah yang mutawaliyah. Tidak sah, tidak batal salatnya. Yang ketiga, asyahadah. Ma makna syahadah? Artinya apa? Fi ma'adhan syahadah. Orang yang bisu tidak bisa bersaksi dengan isyarahnya. Paham ya? Jadi semana wong bisu ndeleng wong zina, semana auzubillah wong zina. Barang zina dia saksi. Nyaksine ngarepe qadhi. Tapi mana wong zina mana? Pan kaya apa isyarahnya? Ya, tidak diterima penyaksiannya. La yu'tabar isyaratu al-akhras fi syahadah. Paham orang? Meskipun qadhine ngerti. Ana isyarah qadhine ngerti semua. La yu'tabar. Ya kan bisa yang lain-lain ya. Nah. Lawis itu isyaratnya apa? Jadi isyaratul akhras dalam jual beli, nikah, apa saja diterima. Khusus untuk menikah, khusus untuk dalam bab nikah. Nikah itu kan harus dengan lafadz yang sharih, tidak bisa dengan lafadz kinayah. Paham ya? Makanya isyaratul akhrasnya juga harus isyarah yang sharihah. Apa makna isyarah sharih dalam bab nikah di dalam orang yang bisu? Isyarah yang sekiranya semua orang tahu maknanya, baik al-fatinun au ghairuhum, yang tahu bahasa isyarah atau yang tidak tahu ngerti bahwa itu isyarah nerima nikah. Paham? Kalau semua yang tahu hanya ahli isyarah saja, akad nikah isyarah, akad nikah dengan isyarah, tapi isyarahnya isyarah kinayah, sing ngerti cuman ahli isyarah baik, maka tidak sah nikahnya. Paham? Harus semua orang tahu isyarah itu. Yang tahu isyarah atau yang tidak tahu isyarah ngerti itu adalah isyarah nikah. Jelas? Nah. Lah, yang sekarang yang kedua, isyaratun natik. Ini paham ya? Jadi isyaratul akhrasi mithlul fiqhi fi ma'lum kecuali 3 tidak sah. Yaitu dalam bab tidak dianggap ya, dalam bab hinif, nerjang sumpah, salat, syahadah. Tilka salatun bila ziyadah, telur tok tanpa ziyadah, tanpa tambahan. Sekarang isyaratun natik. Isyaratun natik, ada orang bisa ngucap tapi dia menggunakan isyarah. Dianggap atau tidak isyarahnya? Dianggap di dalam 3 masalah saja. Catat kaidah. Isyaratun linatikin tu'tabaru. Isyaratun linatikin tu'tabaru.
Isyarah bagi orang yang natik dianggap tu'tabar, dihitung wis fil idzni wal ifta amanin dzakaru ay dzakarul ulama. Isyaratun linatikin tu'tabaru fil idzni wal ifta amanin dzakaru. Orang yang bisa ngomong, yang bisa ngucap, isyarahnya diterima dalam 3 hal saja. Yang pertama fil idzni, di dalam memberikan izin. Izin, contoh izin. Nyong duwe wedang, duwe banyu ke. Wedange nyong kan, wedange banyune nyong. Ente njaluk, "Beb, ngombe banyu." Nyong njaluk banyune ngombe ya. Nyong suka ngomong iya, nyong males ngomong lagi. Nyong isyarah. Nah, dengan isyarah ini memberikan izin, sudah berarti ente halal ngombe banyune nyong. Meskipun saya tidak mengucapkan kalimat apapun. Karena apa? Dengan izin diterima sudah. Nyong mlebu maikon oleh nilai klambine ya. Apa nih contohnya? Pirang-pirang ya. Jadi digodingin nyampe Cina ya. Nah, tapi nyilih ya, jelat ya. Jadi tidak termasuk ghasab. Bukan termasuk apa? Ghasab, karena sudah ada izin dan izinnya diiyakan dengan dilalah waqiyah rupanya apa? Manduk. Jadi manduk itu isyarah apa? Naam. Jelas ya. Tapi anggar kono, ya berarti ora oleh. Piye banyune ya? Berarti bisa jangan ngombe berarti haram, ghasab. Karena yang wis ngomong ora oleh. Idine wis ngomong kaya iki. Jelas ya. Jadi isyaratul akhras isyaratul natik dianggap dalam hal satu idzni, dalam izin. Yang kedua ifta, di dalam masalah fatwa. Ifta itu berfatwa. Contoh, ana wong takon, "Beb, wong lagi haid kader haram mangal dijima?" Nah, wong lagi haid dijima haram, kader haram, Beb. Nah, saya mengatakan manduk ini apa maksudnya? Naam haram. Diterima, naam diterima. Jadi iftanya dengan bahasa anggukan, dengan isyarah anggukan, atau dengan, berarti maknanya apa? Menyetujui, mengiyakan apa yang ditanya oleh sail. Beb, memangnya haram, Beb? Berarti kan apa maksudnya? Naam haram. Emangnya halal, Beb? Halal, Beb. Nah, berarti apa? Saya mengiyakan bahwa itu halal, itu boleh. Jelas apa orangnya? Itu namanya ifta. Yang ketiga amanin, akad aman. Apa sih akad aman? Akad aman itu adalah mengakadi orang kufar, orang kafir ketika masuk di dalam negara Islam. Statusnya asalnya kafirnya harbi, kafir musuh yang halal darahnya boleh dibunuh. Kemudian masuk ke Darul Islam, saya gandeng. Wong ora takon, "Bib, hal hadza fi amanik?" Apakah ini dalam keamananmu? Angger wis tek amanan nyong, berarti kan status kafir dan mustakman. Kafir yang sudah diamankan. Kafir mustakman tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Karena sudah ada dalam keamanan apa? Orang muslim. Hal hadza fi amanik? Dengan saya mengangguk, itu sudah menjadi isyarah yang diiktibar, yang dianggap mengamankan orang kafir tadi. Mafhum apa? Hal hadza fi amanik? Wis, orang dibunuh. Dibunuh berarti orang yang membunuh apa namanya harus ditakzir. Karena sudah sudah saya amankan kok dibunuh. Jelas apa? Ya, karena akad amankan enggak harus dengan imam, berbeda dengan akad zimmah. Kalau akad zimmah harus dengan imam. Kalau akad mustakman boleh dengan individu orang-orang muslim. Seperti itu. Jadi syaratun linatikin tu'tabaru fil idzni wal ifta amanin dzakaru ay dzakarul ulama dzalik. Mafhum ya? Jadi ketika kita melihat kaidah ini, bagaimana hukum jual belinya orang yang bisu, kita melihat orang bisu tidak hanya 3 saja. Selain itu dianggap berarti jual beli boleh sah ketika dengan isyarah. Kalau isyarahnya mufhimah, karena jual beli bisa sah dengan lafadz yang sharih atau kinayah, maka isyarahnya yang al-akhras tadi, yang bisu tadi, dengan sharih tanpa niat, dengan kinayah butuh niat. Ketika idza nawadzalik sahawa illa fala. Mafhum ya? Itu hal-hal yang terkait dengan apa?
terkait dengan jual beli. Nah, ya wis. Diwaca kitab ya. Itu segitu sudah wis. Ala kulli hal wis ente murojaah dewek nang Bajuri ya ana, nang Fathul Muin ya ana, insyaallah anak kabeh. Summa inna baqiyatal uqudi. Monggo nuli satuhune sekerine pira-pira akad. Bayane minal ijarati saking akad ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah itu akad sewa menyewa. Ketika seseorang akan bertransaksi sewa menyewa, juga harus tahu tentang syarat rukunnya supaya sewa menyewa tersebut adalah sewa menyewa yang memenuhi apa? Memenuhi syarat. Artinya tidak menyalahi aturan. Sewa menyewa ada dibagi dua ya. Ijarah ada dua macam ijarah. Ada ijaratul ain, ada ijaratul zimmah. Ijarah ain itu apa? Ijarah ain itu menyewakan sesuatu, menyewakan barang. Contoh nyong nyewakna umah, nyong nyewakna tanah, nyewakna mobil. Ini namanya ijarah apa? Ain. Ijarah zimmah kalau ain maka bisa dengan waktu, bisa dengan apa namanya jarak, itu ain bisa. Contoh umah ya 5 tahun, 10 tahun ya. Ya mobil Tegal sampai Semarang, itu kan Tegal sampai Semarang ya. Atau Tegal sampai Surabaya, numpak bis Tegal Surabaya, itu termasuk ijarahnya apa? Ijarah ain. Ada ijarah zimmah. Ijarah zimmah itu ijarah tanggungan. Contohnya gini. Contoh ijarah zimmah seperti jahit pakaian. Nah, jahit pakaian termasuk ijarah apa? Zimmah. Alzamtu zimmataka. Kon tak bebani kanggo jahit klambine nyong ya. Ki klambine nyong jahit ke nyong duwe bahan 5 meter dadekna klambi 3. Dalam ijarah zimmah tidak harus dengan waktu. Enggak boleh dijadikan dengan waktu wong zimmah. 5 dina kudu dadi ora bisa. Sak dadine. Mbuh kowe 3 dina, mbuh kowe 10 dina. Iya, jadi kan berbeda ketika nyewa mobil bisa dengan hari 5 dina kan bisa seperti itu. Naam. Lah perbedaan yang paling mencolok dalam ijarah ain dengan ijarah zimmah adalah ketika ijarah ain tidak bisa digantikan. Tidak bisa diganti. Ijarah zimmah bisa diganti. Contoh ijarah ain yang tidak bisa diganti, contoh saya menyewa seseorang untuk haji. Ana wong wis makdub ki ora bisa apa-apa, ora wis lumpuh, wis pan haji nyewa wong. Dan nanti bentuk ijarahnya seperti apa? Kalau ijarahnya ain, maka yang diijarahi harus berangkat sendiri karena dia yang diberi, yang disewa. Tapi kalau ijarah zimmah bisa dia menggantikan orang lain bisa. Dan kebanyakan dalam ijarah menyewa seseorang untuk berhaji itu ijarahnya zimmah. Jadi PT, mau PT. Wong biran humono. Kengko nyong hanggo anu ya, bapane nyong ke fulan bin fulan durung haji ke duite diterima. Seumpama berapa? Membebankan biaya apa ijarah zimmahnya berapa? 10 juta masalah. Maring PT, maring nyong duwe PT tentang PT Haji Badal seumpama. Setiap satu orang 10 juta. Contoh ya. Terkumpul 10 orang. Nyong nyewak namaning bisa. Gimana kan? Kon ngajik fulan bin fulan tak bayar 7 juta. Bisa. Karena yang dibebankan kepada pihak ini, pihak apa namanya yang disewa ya, mustajal namanya, itu adalah az-zimmah, zimmahnya dia. Jadi dia nggak harus berangkat sendiri, bisa menyewakan pada orang lain. Paham ya? Mana ke? Nyong wis cukup 10 juta, nyong apa nyewa maring kon 7 juta, nyong libatnya 3 juta wong siji.
ping. Ya ora sih? Nah, itu namanya ijarah dhimmah. Boleh. Nah, sampean bisa ningali teng kitab Bushrul Karim bab haji, akhir bab haji. Perbedaan antara ijarah ain dengan ijarah dhimmah dalam Bushrul Karim ada bab akhir, bab haji. Ada banyak perbedaan di situ. Wal qiradilan akad qirad. Apa itu akad qirad? Ada dalam muamalah istilah qirad, ada istilah qard. Beda antara qardun dengan qiradun. Kalau qardun itu murni utang. Murni apa? Utang. Hutang itu namanya qard. Contoh, kon utangnya duit 10 juta. Namanya qard. Jadi kon kudu balik duit 10 juta karena itu murni hutang. Jelas ya? Kalau qirad adalah akad apa? Akad kerjasama bisnis. Contoh gini ya. Jadi gini. Ada orang punya modal, tapi dia tidak bisa memutar modal ini. Nggo apa? Bingung keder. Pirang-pirang apa ora? Wong duit ora jemput gawe pirang-pirang. Pan nggo apa duit semen akeh iki? Mafhum? Ana wong bisa nyambut gawe, mulutnya apa istilahnya landep nggo transaksi, pinter nggo promosi, marketingnya pinter, tapi dia kekurangan apa? Modal. Wong pinter nyambut gawe, orang duwe modal, ana wong duwe modal ora bisa nyambut, ketemu simbiosis mutualisme. Sing duwe modal butuh keterampilannya wong kowe, sing duwe keterampilan butuh apa? Modal. Akhirnya terjadi qirad. Jadi kayak tanam saham. Bagaimana hukumnya? Boleh saja. Jadi din, ke duit 1 juta, tak pasrah maring kon, nggo dol tinuku, nggo apa, nggo bisnis. Terserah bisnis apa kawan mana wis. Lah engko hasilnya disepakati hasilnya. Apakah pan 50-50? Engko batine din 50%-an ya, 50%-an. Atau 60-40, atau 30-70, atau 20-80, atau 25-75. Terserah kesepakatan. Bisa jadi beb, kan nyong sing kesel beb, nyong njaluk sudah persen sampean 40 kan sampean jagong ndak beb ya wis. Nyong 40% kan sudah persen. Jadi nanti kalau ada keuntungan berapa, nanti 40-60. Itu namanya qirad. Paham ya? Iya. Jadi itu bukan hutang, tapi bisnis bersama. Saling menguntungkan, sing duwe modal untung ana sing bisa nyebut gawe, sing bisa nyebut gawe untung diwehi apa? Modal. Paham ya? Itu namanya qirad bukan qard. Kalau qard itu hutang murni. Kontak utang iki mana? Tapi utangnya gua apa sih? Gua bisnis. Tapi si penghutang tidak bisa mengambil keuntungan dari uang yang dihutangkan karena akadnya hutang. Kita utang 10 juta. Gua apa utangnya? Gua bisnis, komputer bisnis. Ternyata menghasilkan. Karena nyong akad de utang 10 juta, nyong balik ke 10 juta. Delah keluwiane. Luwian sing ngendi wong utang 10 juta 10 juta. Paham ora ge? Angger qirad seperti tadi qirad. Sama-sama saling menguntungkan. Jadi nyong modal duit ana untunge, kae orang duwe duit dimodali dari keterampilan itu kemudian menghasilkan utang, duwe keuntungan tanpa modal oleh namanya akad apa? Qirad. Mafhum ya? Ala kulli halis. Insyaallah dibahas yang lebih lanjut wis. Warahni wallahu alam, semoga bermanfaat fid din wal akhirah, fid din wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Fatihah.